Yakin saudara sudah mempelajari ya, sudah pernah mempelajarinya. Ya. Yaitu dulu waktu S1 kan pernah ngambil persamaan diferensial ya. PDB, masih ingat PDB ya? Ya, mudah-mudahan ingatannya masih segar. Ya. Nah, ini sedikit mengulang aja. Nah, seperti yang kita jelaskan pekan lalu, bahwa PDB yang kita gunakan dalam perkuliahan ini adalah PDB order 1. Ya, jadi dia hanya punya turunan pertama. Ya. Sehingga nanti kita beri syarat awal, maka dia terbentuklah menjadi persoalan nilai awal atau initial value problem. Nah, itu yang kita bahas ya. Oke, sekedar mengingat kembali masa lalu, nostalgia waktu S1 ya, sama dosennya sambil membayang-bayang wajah dosennya ya. Oke. Nah, karena kita bersama di periode 1, jadi bersama kita kan cuma seperti ini. Kelihatan saya nulis ya. Ya, aksen T sama dengan GT. Ya, ya tinggi sama dengan GT. Tentu kalau kita integralkan, ya solusinya adalah integral kiri, ya aksen T sama dengan integral GT dt. Tentu ditambah dengan konstan, ya. Nah, kalau kita ambil contoh misalnya seperti ada di buku itu, kita misalkan diberi persoalan nilai awal, ya, Y aksen T sama dengan sin T. Ya. Nah, kita ingat kembali bahwa bentuk umum persoalan kita itu adalah Y aksen T sama dengan FT, YT. Ya. Ini ruas kanan. Ya. Ini katakanlah syarat awalnya Y0 sama dengan nanti dulu ya. Nah, ini kan ruas kanan. Artinya apa? Dalam kasus ini FT, YT-nya itu adalah sin T. Ruas kanannya ya. Sinus T. Ya. Nah, jadi kalau kita integralkan integral Y aksen T dt tentu sama dengan integral sin T dt. Ya. Ini sama dengan sama dengan min cos ya. Min cos T ditambah suatu konstan. Ini hasilnya tentu YT. Ya, ini solusi. Ini kita namakan dengan solusi umum. Ya, solusi umum. Kenapa umum? Karena kita masih bergantung pada nilai C. Nah, bagaimana nilai C ini kita ketahui kalau kita diberikan syarat. Nah, misalnya di sini Y V per 3 itu sama dengan 2. Ya. Sehingga ini kalau kita masukkan Y V per 3 tentu sama dengan min cos V per 3 ditambah dengan C. Ya. Nah, ini hasilnya 2. Cos V per 3 berapa? Setengah ya.
setengah. Jadi minus setengah tambah C. Maka kita dapatlah C-nya itu sama dengan 2,5. Ya. 2,5. Kemudian kita dapatlah solusi khusus. Yaitu YT sama dengan min cos T ditambah dengan 2,5. Ini yang kita namakan solusi khusus. Nah, ini solusi ini kita namakan solusi eksak. Dan ini kita namakan solusi analitik, solusi eksak, atau solusi analitik. Ya. Ya. Nah, sekarang kita coba ke bentuk ilmu umum. Oke, itu secara umum kita tulis katakanlah Y aksen T itu sama dengan ATYT ya ditambah dengan GT. Ya. Ya. Nah, tentu sebelah kanan ini adalah FTYT. Karena bentuk kita tadi kan bentuk umum kita adalah Y aksen T sama dengan FT, YT. Berarti FT, YT di sini itu adalah AT YT ditambah GT. Terus kanan. Ya. Ya, atau kalau ini kita misalkan variabel lain untuk menggunakan F T, Z tentu AT YT tambah Z. Ya, sama aja ya. S ya, AT ini Z ini Z. Ya. Nah, ini ruas kanan gitu. Nah, mungkin saudara masih ingat bahwa salah satu teknik mencari solusi persamaan diferensial biasa itu menggunakan faktor integrasi. Ya. Kita gunakan faktor integrasi. Ya. Ada, masih ingat ya? Ada faktor integrasi. Jadi kalau kita tulis lagi Y aksen T sama dengan A ya. Katakanlah ini lambda. Lambda YT ditambah GT. Lambda ini konstan ya. Ya. Yaitu di sini kalau kita kembali ke atas AT itu sama dengan lambda. Ya. Nah, ini kalau kita gunakan metode faktor integrasi, itu kita cari faktor integrasinya. Nanti kita kalikan. Ya, jadi kita gunakan faktor integrasinya. Ini ada caranya menentukan faktor integrasi ya. Mungkin saudara bisa buka lagi buku PDB ya. Ulang lagi di situ. Nah, faktor integrasi itu adalah E pangkat min lambda T. Lambda Y ya lambda T. Ya. Nah, kalau kita kalikan faktor integrasi kedua ruas, maka terdapat sini E pangkat min lambda T kali Y aksen T ditambah sama dengan E pangkat min lambda T kali lambda kali YT ditambah dengan E pangkat min lambda T dikali GT. Ya. Nah, ini kalau kita pindahkan ke kiri, E pangkat lambda T Y aksen T dikurang E pangkat min lambda T kali lambda kali YT ini sama dengan E pangkat min lambda T GT. Ya. Nah, ini adalah turunan dari
ini adalah turunan dari E pangkat min lambda T dikali dengan YT. Jadi kalau kita turun hasil ke atas nih. Ya. Pertama kita dari YT itu E pangkat lambda T YT kan. Kemudian ininya kita turun. Ini E pangkat min lambda T. Turun dari E lambda T dalam minus lambda kali YT. Ini sama dengan E pangkat min lambda T YT. Sehingga kalau kita integral kita peroleh ya. Kita peroleh bahwa E pangkat min lambda T YT itu sama dengan integral E pangkat min lambda T ya. Gak ada masalah pakai T pakai S ya. Lambda S GS DS ditambah dengan suatu konstan. Gitu ya. Nah, ini tentu dari T0 sampai dengan T. Ya. Ya. Nah, berapa C-nya ini tentu kalau kita diberi syarat apa nama itu syarat awal. Ini kalau misalnya syarat awal yang dikasih, syarat awalnya diberikan, katakanlah misalnya YT0, tentu YT0-nya ya sama dengan Y0 gitu ya. Ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa YT itu sama dengan E pangkat. Ini sini kan jadi per ya, jadi E pangkat lambda T kali integral T0 sampai T E pangkat min lambda S GS DS tambah C. Ya, nah kalau T0 yang kita ganti T ya, tentu ini menjadi YT0 E pangkat lambda T0 ini menjadi integral T0 sampai T0. Ini salah nih sebentar ya. Saya ulang lagi ya. Pindah kertas baru. Nah tadi kita terakhir sampai E pangkat minus lambda T YT sama dengan integral T0 sampai T E pangkat min lambda S GS DS ditambah dengan C. Nah tadi ada kekeliruan ya, sorry. Nah kita tadi ada syarat batas. Ada syarat batas di Y T0, itu T sama T0. Jadi kalau kita masuk dengan T-nya sama dengan T0, maka kita dapatlah E pangkat min lambda T0 YT disama dengan integral T0 sampai T0. Ya, GS DS ditambah dengan C. Ya. Nah, integral T0 sama T0 ini berapa? Ini kan 0. Ya, ini kan sama dengan 0 ini. Ya. Di kalkulus. Maka kita apalah C itu sama dengan E pangkat min lambda T0 YT0. Tuh. Ya.
Ya itu kira-kira ininya. Nah, berapa solusi umumnya? Nah, tadi kita dapat solusinya itu adalah kembali ke sini ya. E pangkat min lambda T YT sama dengan integral T0 sampai T E pangkat min lambda S GS DS ditambah dengan C. C-nya adalah E pangkat min lambda T0 Y T0. Ya. Nah, tentu kedua ruas kita kalikan dengan E pangkat lambda T. Sehingga kita dapatlah YT sama dengan E pangkat lambda T ya integral T0 sampai T E pangkat min lambda S DS ditambah dengan ini dikali dengan E pangkat lambda T sama dengan 1 ya dengan YT0 ya. Oh ini sorry YT0 kali E pangkat min lambda T dikali E pangkat min lambda T0 ya, sehingga ini kita dapat ini menjadi integral T0 sampai T ini menjadi E pangkat lambda dalam kurung T dikurang S ya, GS ditinggal ya, GS DS ini menjadi YT0 E pangkat min lambda. Oh ini kalau min berapa nih? Min S kurang T ya, terbalik. Nah itu. Min lambda T ditambah T0. Itu hasil solusinya. Ya. Nah ini kira-kira ilustrasi dari itu. Ya. Nah materi ini nanti mungkin saudara bisa baca lagi persamaan diferensial biasa ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita sebagai contoh ya, kita diberikan persoalan persamaan diferensial biasa ya. Y aksen T sama dengan min YT kuadrat ditambah YT. Ya. Solusi umumnya kalau misalnya pertanyaan begini, tunjukkan bahwa solusi umumnya ya yaitu YT sama dengan 1/1 ditambah C E pangkat min T. Nah, kemudian ya tentukan C bila syarat awalnya Y0 sama dengan 4. Bisa gitu ya. Pertanyaan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa ini solusi dari ini? Ya.
Kalau nunjuk itu kan ya tunjuk ya. Beda dengan buktikan. Nah, beda ya. Kalau buktikan kita harus dapat itu. Kalau nunjuk gimana caranya? Ya, tunjukkan bahwa salah satu solusi ekodat sama dengan 4 adalah 2. Nah, bagaimana cara saya menanggapi pertanyaan yang dimulai katakan tunjukkanlah. Itu kalau soal carilah solusi dari X kuadrat sama dengan 4. Itu lain lagi ya. Tapi tunjukkanlah bahwa salah satu solusi dari X kuadrat sama dengan 4 itu adalah X sama dengan 2. Nah, ini sering orang salah jawab nih. Ya. Kita tidak bisa membedakan kata-kata tunjuklah dan buktikanlah gitu. Nah, kata tunjukkanlah gimana kira-kira? Kita apakan itu? Ya, kita tes. Kalau buat ini solusinya tentu berlaku ini. Ya kan? Kalau bukan solusi nggak berlaku. Kita tes, coba cari. Oke, kita tunjukkan. YT sama dengan 1/1 tambah CE min T. Nah, sama nggak ya aksen ini? Kalau kita hitung ya aksennya ini. Cari aksennya ya. Sama nggak dengan ini? Kalau sama udah. Nah, itu nunjuk. Ya, berapa nih si aksennya ini? Berapa ya aksennya? Ya. Nah, ya aksennya nanti saudara cari ya. Ini singkat cerita aja nih. Nah, kalau dalam film kan setelah 10 tahun kemudian itu ya. Ini setelah singkat ceritanya, ini si aksennya adalah C E pangkat min T ya dibagi dengan 1 ditambah C E pangkat min T ini dikuadratkan. Turunan dari ini. Ya bisa cari ya. Kalau saya cari panjang nih tadi. Ini saya udah cheating duluan nih, udah cari duluan tadi, makanya kayak pintar jadinya. Ya. Ya jadi guru memang gitu, dia dulu selangkah gitu ya. Ini udah cari, kalau nggak percaya buktikanlah gitu ya. Kalau sementara ini nggak mau bukti, percaya dulu. Oke ya, ini. Nah sekarang benar nggak? Ini kan ruas kirinya ya. Sekarang benar nggak bahwa apa ini? Apa? Ini sama dengan min YT kuadrat tambah YT. Artinya apa? Benar nggak ini sama dengan min 1/1 tambah C E pangkat min T kuadrat ditambah 1/1 tambah C E pangkat min T. Buktikan bahwa ini sama dengan ini atau ini sama dengan ini. Selesai itu. Ya. Kalau mau gampangnya kita pakai Maple. Udah biasa pakai Maple kan? Anak Win biasa pakai Maple itu. Pak siapa? Wartono dia suka Maple itu ya. Coba kita pakai Maple nanti. Bahasa sharing ya. Sharing Maple, mana Maple nih? Kelihatan Maple-nya ya? Kelihatan? Kelihatan Pak. Ya ini Maple ya. Saya sedikit. Nah, kita tadi tahu solusinya bahwa Y sama dengan apa tadi? 1/1 ditambah C eksponen C kali E. eksponen min T ya. Begitu. Betul kan? Ya, Betul ya. Nah, itu.
Nah, kita cari aksen. Saya namakanlah DY. DY sama dengan tentu div dari Y, T. Nah, itu dia. Ya, itu luas kiri ya. Nah, sekarang kita buktikan luas kanan. Apakah itu sama nggak dengan min YT kodat? Luas kanan itu kan FD. Ya. Tentu F sama dengan apa luas kanannya itu? F sama dengan minus Y pangkat 2 ditambah dengan Y. Sama nggak itu? Belum kelihatan sama ya? Nah, kita simplify. Simplify persen ya. Ya, persen ya gitu ya. Nah, sama nggak? Sama kan? Kalau nggak percaya sama, boleh tanya sama Apple. Apakah yang terakhir ini sama dengan DY? Sama dengan DY ya? Betul. Gitu. Ya, nah nanti tiada tinggal menjawab jangan kayak begini, jawab tertulis kan lain. Ya, itu rahasia itu ya. Jangan kasih tahu orang lain. Itu rahasia kita berdua itu. Kita berdua. Ya itu kira-kira ya. Nah memang dalam hal ini saudara harus harus ya cerdas lah dalam memanfaatkan IT. Ya, saudara bisa memanfaatkan Maple, MATLAB. Ya, ini sekedar contoh. Kalau contoh itu memang harus mudah ya. Karena kalau tak mudah tak contoh namanya. Kalau sulit apa? Kalau sulit itu tugas. Nah, jadi disitulah nikmatnya di guru itu. Ya, guru itu dia ngasih contoh yang mudah aja. Nanti kalau sulit tak termakan sama dia, tugas. Ya, maka saya ini berhenti jadi mahasiswa. Habis dikasih tugas terus ya. Dia nak jadi guru. Jadi kasih contoh mudah, sulit kasih. Kalau sulit dia tak termakan dia. Ini tugas ya, tolong selesaikan di rumah. Nah, dia tengah periksa lagi. Oke, kita kembali ke tadi. Nah, oke itu secara sepintas. Oh ya, pertanyaan kedua belum jawab. Berarti ini sama ya? Ini sama dengan C E pangkat min lambda min T per 1 ditambah C E min T yang bawahnya pakai 2 ya. Di atas enggak. Nah, itu terbukti dia. Nah, ini namanya menunjukkan. Nah, sekarang carilah C. Berapa Y0? Masukkanlah Y0. Berapa Y0? Y0 sama dengan 1 per 1 ditambah C E pangkat min 0. Ini sama dengan 4. Ya. Berarti 1 per 1 tambah C sama dengan 4. Nah, ini carilah C sini. Dapatlah C ya. Kalau kata buku ini C ini sekitar, kita percaya aja lah buku ini ya. Yang tak percaya silakan buktikan. Saya kadang nggak mau buktikan, saya percaya aja lah. Daripada disuruh buktikan. Dapatlah nih. Maka dapatlah kita solusi lengkapnya. Yaitu Y, T. Nampak ya? YT sama dengan 1 per 1 dikurang 0,75 E pangkat min T. Ini solusi khusus. Ya. Khusus. Tuh ini sekedar pengantar dari persamaan universal biasa. Kita belum masuk ke bisnis inti kita lagi.
Ya. Oke. Nah, kita kembali ke PNA. Persoalan nilai awal atau initial value problem. Ya, sama ya. Initial value problem. Bentuknya itu adalah Y aksen T sama dengan F T, YT ya. Kemudian YT0 itu sama dengan Y0. Ya. Ini satu paket ini. Kalau tidak ada ini, tidak ada syarat, dia bukan problem namanya. Itu namanya persamaan diferensial biasa. Ya, tapi dikasih syarat maka jadi problem. Nah, kita di matematik itu selalu dipertanyakan, kalau kita diberi sebuah persamaan atau sekup persamaan, pertanyaannya apa? Apakah dia punya solusi? Ya, kalau tak punya jangan usah dicari. Nah, itu namanya mencari nama itu. Cari pekerjaan namanya. Nah, ada dua pertanyaan. Apakah dia punya solusi? Oke, dia punya solusi. Apakah solusi tunggal? Ya. Kenapa? Karena ada persamaan yang punya solusi banyak. Tidak tunggal. Seperti ekodat sama 4 tadi. Solusinya tidak tunggal, tapi dia punya solusi. Tapi kalau ekodat sama dengan minus 4, di mana X itu adalah bilangan real, punya solusi itu tidak? Ya, tidak punya solusi. Kenapa? Tidak ada bilang pangkat 2 yang hasilnya negatif. Gitu kan? Ya. Atau misalnya ada persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 7. Ya. Kita main sebentar ya. 2X ditambah 4Y ini sama dengan 7. Ini punya solusi enggak? Domainnya X dan Y ini bilangan bulat. Punya solusi itu tidak? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Tidak ada bilangan bulat dan Y-nya yang menghasilkan 7 gitu. Oke, saya ganti dengan bilangan real. Punya solusi enggak? Punya, Pak. Hah? Ah. Solusi banyak, Pak. Iya, Hah? Coba kalian pikir. 2Y itu ya, mungkin punya solusi banyak ya. Tapi kalau bilangan bulat, kata bilangan bulat tadi ya, dia tidak punya solusi. Kenapa? 2X ini genap atau ganjil? Genap. Genap. 4Y? Genap. Genap. Genap tambah genap? Pasti genap. Pasti genap. Maka dia tidak punya solusi. Ya. Oleh karena itu nggak usah dicari. Ya. Itu tak cari kojo nama tu. Ya, tak cari kojo, cuma kojo ya apa? Apa nama tu ya? Gitulah kira-kira. Nah, oleh karena di sini kita juga perlu. Ya, jadi itulah baiknya orang matematik itu. Dia kasih tahu, oh ini tak punya solusi nih. Gitu. Datang orang teknik, apa ya? Ini kami bikin model persamaan ini seperti ini. Coba cari solusinya eksaknya. Kita cari, oh ini nggak punya solusi nih. Salah model kalian itu. Maka ini gak ketemu. Ya, barang tak ada dicari nggak ketemu. Yang ketemu itu barang ada dicari. Kalau barang tak ada dicari, nah itu kan tak betul itu. Ya. Nah pertanyaannya apakah ini punya solusi? Atau kadang apa syaratnya persoalan yang awal ini punya solusi? Dan tunggal. Nah itu apa syaratnya? Nah syarat itulah yang digambarkan oleh teorema 15 dalam buku ya. Dalam apa kita apa? Teorema
yang menggunakan syarat Lipschitz gitu. Ya. Nah, terimanya bisa saudara baca di situ. Artinya apa? Persoalan ini punya solusi, ya. Kalau memenuhi syarat f t, y1 dikurang f t, y2, ya. Selisih itu ini kecil atau sama dengan K dikali Y1 dikurang Y2. Tuh. Kalau redaksinya itu bisa dilihat di buku ya. Di apa juga ada. Ya. Ini punya solusi kalau ini berlaku. Nah, ini kita namakan dengan syarat Lipschitz. Lipschitz. Nah, ini susah kali ini. Ya. Syarat Lipschitz. Jadi kalau persamaan ini punya memenuhi syarat ini, maka dia dijamin punya solusi dan solusinya tunggal. Ya, solusinya tunggal. Nanti saudara pembuktiannya bisa saudara terusin sendirilah nih. Ya, biasanya pembuktian saya urai nih, tapi sekali nggak udah kalian urai sendiri. Ya, pembuktiannya itu ada halaman enggak disebut sini juga ya. Ya. Nah, apa maksud ini? Oke, coba saya transfer ke satu variabel lah ya, sementara ya. Ini kan kalau dua variabel kan imajinasi kita agak susah ya. Kalau buat satu variabel kan seperti ini nih, anggakan t-nya nggak ada ya. Apa seganti dengan x lah. F x1 dikurang f x2 kecil sama dengan k x1 kurang x2. Apa artinya itu? Ya, X1 dan X2 dalam domainnya. Apa artinya itu? Kalkulus. Wah, ini dah. Jangan lupakan kalkulus, ya. Sedih kalkulus dilupakan. Udah lama, Pak. Iya, makanya kawan lamanya dilupakan, betul-betul dapat kawan baru. Justru yang berkesan itu kawan lama kan? Ya, paling berkesan itu kalau kawan kita waktu kecil dulu gitu, sama-sama mandi di kolam misalnya, atau mandi kalau di kampung itu mandi di sungai atau apa kan? Atau sama-sama kita mengambil mangga orang gitu. Nah, itu kan kawan-kawan ya. Apa maknanya ini? Coba saya ginikan. Fx1 dikurang Fx2 ya dibagi dengan X1 dikurang X2 kecil sama dengan K. Ini apa artinya? Ini apa nih yang sebelah kiri nih? Fx1 dikurang Fx2 per X1 kurang 2 itu apa itu? Hah? Apa itu? Punya limit bukan Pak? Kurang limit Pak. Oh, ya, mana punya limit?
fx1 kurang fx2 per x1 per x2. Nah, ini kayaknya harus dibantu ilustrasi terus ini. Udah berapa tahun tamat? Kalkulus waktu semester 3 lupa lama. Tapi kan dipakai terus. Kalkulus itu kemana-mana kan dipakai terus kan? Iya. Ya. Kecuali kimia dasar dulu pernah belajar ditanya nggak dapat, iyalah. Karena nggak pernah dipakai lagi. Nah, saya bikin ilustrasi seperti ini. Ya, ini X1, ini X2. X1 kurang yang terbalik lah, ini X2, ini X1 ya. X1, X2 itu kan panjang ini. Ini apa di sini nih? Ini tentu fx2 kan? Yang di sini? Ini apa nih? Panjang ini. Ini adalah fx1 dikurang x2. Yang ini panjangnya x1 kurang x2. Ini per ini itu apa? Hah? Pitagoras. Tegak per datar. Tangan, Pak. Tangen, kemiringan. Ya, kemiringan kan? Apa yang terjadi kalau X1 ini menuju X2? Mendekat dia. Tentu kalau bahasa kalkulusnya, itu kan limit. Limit X1 menuju X2. Fx1 dikurang Fx2 per X1 kurang X2. Ini apa ini? X1 nggak usah pakai X1 lah, buang lah, tinggal X aja lah. Apa ini? Hah? Sebut aja lah, apabila salah. Salah pun takut. Turunan. Jawab aja lah, apabila salah kan? Kalau salah kalian mau dibom gitu. Ini adalah definisi dari turunan. Oke? Ini turunan ini, f aksen X. Ini kecil sama dengan K, apa artinya? Apa? Artinya kan infinite. Ada turunan itu. Apa maknanya fungsi punya turunan di X sama X1? X2. Ya, ini pasti kita cerita lama ini. Apa artinya? Ya, kalau cari turunan saya tahu kalian ahli itu. Ya, sudah berketurunan mencari turunan ya. Ya, fx ini kata ya sama fx ya. Bahwa f aksen x2 itu ada. Kecil dari K itu kan maksudnya ada kan? Ya, ada dan tak dia nilainya ada gitu. Ini ada. Apa artinya? Misal Y sama E kuadrat, gampang ya. Ya. Y aksen 2 ada nggak? Ada ya? Berapa? 2. Tunggu. Ya 4. Kan Y aksen kan 2X. Kalau 2, 4. Ada kan? Apa artinya? Yang punya itu. Berbatas. Berbatas.
terbatas tadi ini dia yang kecil sama dengan K itu terbatas itu. Ini artinya terbatas. Ya. Itu paling tinggi K. Kan terbatas sama tuh. Kalau kecil dan tak berhingga terbatas enggak? Kecil dan tak berhingga terbatas enggak? Iya tak terbatas. Tidak. Ya, kalau Q sama K terbatas. Ya. Nah, apa artinya ada? Nah, sekarang saya gambar nih. Nah, ini kalkulusnya perlu apa nih? Martikulasi kali ya. Saya kasih fungsi ini. Ya. Ini titik C ya. Titik C. Ya. Satu lagi. Titik C. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ada nggak turunan di titik C untuk gambar 1? Ini semuanya fs ya. Ada nggak turunan di C? Ada. Ada turunan di sini? Mana dari Undi lah? Kayak gue tak terbiasa dengan bahasa saya kali ya. Dia ada Undi kan? Ya, Pak. Mana yang dari Undi Ya, dulu? Pak. Dulu kalkulus sama siapa dia? Siapa ya? Tak sama saya deh kan? Enggak, Pak. Enggak sama Bapak. Hah? Sama Bu Sama Mus siapa? kayaknya. Mos. Sama tuh di grup kami itu. Ada nggak turunan di C? Fungsi fs ini? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa? Turunan kiri dengan turunan kanannya enggak sama, Pak. Lagi? Turunan kiri dan kanannya tidak sama, Pak. Berapa turunan kanannya? Bisa jadi sama itu. Ini memang tidak ada, tapi alasannya nggak benar. Yang kedua, ada nggak turunannya di C? Ada, Pak. Ada. Kenapa? Kiri kanan ada. Percayalah ada gitu ya. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri gitu ya. Jadi daripada malas buktikan percaya. Yang ketiga ada turunan nggak di C? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Kenapa? Jawab kan cuma dua kan. Kalau ada tak ada. Kalian bisa bagi nih. Separuh bagi Anda, separuh bagi tidak kan. Pasti salah satu benar. Pokoknya enggak ada, Pak. Pokoknya nggak ada. Ini ya gawat. Pokoknya Kenapa tidak ada? Kenapanya penting? Kenapa tidak ada? Tiga enggak ada. karena di situ ada di Hah? enggak Oke. Kalau syarat punya turunan apa? Syarat fungsi punya turunan satu titik. karena grafiknya Nggak, patah syarat dia, Pak. fungsi punya turunan di titik, satu titik. Ya, pertama dia harus continue kan? Titik itu. Yang gambar satu ini kan tak continue di C. Udah batal dia. Mungkin turunannya bisa sama. Apa turunan itu? Turunan itu kan kemiringan tadi. Ini kemiringan bisa sama nih, kamu harus sejajar dia. Ya, kalau cari turunan kiri, turunan kanan sama dia nih. Tapi yang dibantahnya apa? Dia tidak continue. Yang di sini gimana nih?
Ada turunan kan? Karena turunan kiri sama nih. Ke kanan ke kiri kan nyambung. Sama kan? Yang sini ini continue, turunan kiri kanan sama, berarti dia punya turunan. Ini continue kan? Dia tak putus ini, kalau ini putus. Ini tak putus. Masalahnya apa di sini? Masalah turunan kiri tanah beda. Turunan kirinya ini, turunan kanannya ini. Nggak sama. Turunan itu kan kemiringan di titik itu. Kemiringan garis singgung di titik itu. Kalau C itu sebelah kiri C. Nah, artinya apa? Turunan itu menggambarkan kemulusan suatu fungsi. Fungsi ini tidak punya turunan di C. Kenapa? Fungsi nggak mulus. Ada benjolan. Dia ada, kalau ini, kalau permukaan orang ada jerawat ini. Jerawat itu kan menjaga itu kan? Nah, ini kan? Nah, ini kalau dibawa ke jerawat ingat itu. Ya, ada benjolan di sini. Patahan. Maka kalau dia ada patahan, dia tidak continue. Tidak punya turunan di patahan itu. Kenapa? Karena turunan kiri kanan beda. Kalau dia punya turunan, dia mulus. Ya. Artinya apa tadi syarat tadi itu? Ini menjamin bahwa fungsi itu mulus. Ya, mulus. Jadi kalau misalnya fungsi itu berbentuk bidang ini, dia melengkung bukan dipatah. Ada satu tempat patah kayak gini. Ah, gini misalnya fungsinya ya, agak itu. Nah, di sini nggak ada turunan. Tidak berlaku ini tadi, apa tadi syarat Lipschitz itu nggak berlaku. Kenapa? Sini ada patahan. Jadi kalau semua fungsi itu dijamin melengkung dengan mulus, terserah bentuknya apa, mau belok-belok kemana, tapi mulus, tetap mulus ya. Kalau kita dibikin suatu permukaan mulus, main sepatu roda kita aman gitu, bisa bergoyang-goyang gitu. Tapi kalau ada satu tajakan mendadak itu kan bisa melambung gitu kan. Ya, nah. Jadi syarat Lipschitz itu seperti menjamin bahwa fungsi ini itu mulus. Kalau kita gambarkan grafiknya itu mulus. Nggak ada retak di situ, nggak ada patahan di situ, apalagi dia putus. Ya, berarti itu menggambar itu secara seperti itu. Jadi turunan itu memberi gambaran bahwa fungsi itu mulus di situ. Dijamin tidak ada, kalau jalan tuh nggak ada posisi tidurnya. Ah, posisi tidur itu yang bikin tak mulus kan. Enak-enak melaju lah terlambung gitu situ. Nah, di titik kita terlambung itulah dia tidak punya turunan itu. Maka kita marah lah orang itu sekian turunan ini. Ini orang ini membuat jalan enak-enak mulus diganggunya. Oh, ini tak betul sekian turunan besok kan gitu. Ya. Nah, kita ulang lagi. Jadi apa tadi? Persoalan ini ya, dengan YT0-nya sama dengan Y0, ini punya solusi. Ya. Punya solusi. Ya, dan tunggal. Sesuai teorema itu ya. Bila terpenuhi syarat berikut, yaitu apa? F T, Y1 kurang F T, Y2 itu kecil sama dengan K, suatu bilangan K ya. K ini bilangan positif dari Y1 kurang Y2. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ada berapa contoh yang kita diberikan di situ. Contoh persamaan persoalan itu. Ya, di buku ada juga ya. Ya, saya akan contoh lain lah.
Contoh. Nah, ini kalau contoh nih, saudara ingat ya. Contoh nih bahasa Inggrisnya example. Kalau dibuang X-nya jadi sample atau simple, maka contoh itu harus simple. Nah, jadi jangan bilang contoh susah, contoh aja susah kan. Misalnya ya aksen T sama dengan 3Y ditambah 2. Ya. Apakah memenuhi syarat ini atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, ini kalau kita kembali ke tadi, bahwa ini adalah F. Ya kan? Ini yang sebelah kanan adalah F, T, Y. Oke? Nah, maka kita bukan sini F, T, Y1 dikurang F, T, Y2. Gitu ya. Katanya itu, ini berapa nih? Ini sama dengan 3Y1 ditambah 2 dikurang 3Y2 tambah 2. Gitu kan? Ya, 2 dengan 2 min 2 habis. Berarti tinggal 3Y1 kurang Y2. Nah, ini sudah sama dengan K kan? Berarti sini K-nya adalah 3. Ada K-nya. Nah, kalau gitu dia memenuhi syarat Lipschitz, maka dia punya solusi tunggal. Ya, persamaan ini punya solusi. Persamaan, mana tadi? Ini. Ini punya solusi. Ya. Oke, saya kasih satu lagi. Nah, contoh ya. Ini dah nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Lagi misalnya Y aksen T sama dengan T kuadrat ditambah 2Y. Ya. Apakah dia memenuhi syarat Lipschitz tadi? Nah, tentu sama dengan tadi ya. Yang ini adalah Ft, Y-nya. Di sini kita dapat Ft, Y-nya itu adalah T kuadrat ditambah 2Y. Gitu kan? Jadi Ft, Y1 dikurang Ft, Y2 harga mutlak ini sama dengan harga mutlak. Tentu kalau kita masuk Y1 tentu menjadi T kuadrat ditambah 2Y1 dikurang T kuadrat ditambah 2Y2. Ya. Berarti ini T kuadratnya habis sama dengan 2 dikali Y1 dikurang Y2. Berarti ada K-nya nih. Berapa K-nya nih? 2. Berarti dia memenuhi syarat Lipschitz. Ya. Nah, masalahnya kan dalam kenyataan kan tidak sesederhana ini. Nah, itu ya. Saya nggak mungkin kasih soal kayak gitu ya. Kan? Nah, tentu kita perlu cara lain. Ya. Cara lain. Ya. Ya, artinya apa?
menentu nilai K ini kan tidak sederhana ini. Ini karena persamaan yang cukup sederhana, maka caranya gampang gitu ya. Tapi kalau yang tidak sulit itu kita harus perlu alat lain, gitu ya, perlu alat lain. Nah, saya ingin nanya nih, kalau saya punya integral dari U ke V, ini U ya, ke V, del F T, Y, del Y, dy, ini sama dengan apa nih? Yang belajar kalkulus ini teorema dasar kalkulus 1. Teorema pertama dari teorema dasar kalkulus. Apa tuh? Inilah, saya coba yang lain ya, mungkin supaya punya gambarannya. Integral df dx ini apa nih? A sampai B. Atau integral A sampai B f aksen x dx. Apa nih? FB dikurang FA, Pak. FB dikurang FA. Nah, kalau itu kan sama ini nih. Ya, artinya apa nih? Ini FT, V dikurang FT, U. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kita kan ini, kita pengen ngejar syarat ini nih. Ini ya. Nah, jadi kalau saya urutannya saya rubah, berarti saya bisa tulis FT, V dikurang FT, U ini sama dengan integral U ke V del F T, Y del Y dy. Ya. Gitu ya. Nah, kalau saya kasih harga mutlak sebelah kiri, tentu harga mutlak sebelah kanan. Karena kita perlu bentuk ini di atas ini. Pak, Ya. boleh agak digeser ke kanan, Pak. Oh ya, tak nampak ya. Tak nampak. Oh iyalah, sorry lah, sengaja ya. Terima kasih, Pak. Nah, dia yang perlu minta maaf itu yang sengaja, kalau yang tak sengaja tidak dimaafkan itu. Ya, kalau tak sengaja pun Tuhan pun tak marah. Oh, puasa kan, tak sengaja makan sampai kenyang. Wah, ini tak sengaja makan sampai kenyang. Batal tak puasa, tak batal kan? Jadi kalau tak sengaja jangan marah gitu. Oke ya, ini kayaknya tegang semua. Kita belum masuk bab inti ini masih peregangan lah ya. Peregangan ini supaya nanti jangan kejang. Iya, kalau kita mau olahraga, jangan langsung olahraga. Itu harus pemanasan dulu, peregangan otot dulu, gitu ya. Tangan direntang, kepala ditekuk-tekuk, diputar-putar, kan? Gitu ya. Nanti pas olahraga tidak. Ya. Nah, artinya ini juga sama dengan, kalau harga mutlaknya di dalam, ini berarti kecil atau sama dengan integral UV harga mutlaknya di dalam del F. Sini saya del F del Y aja lah ya.
Masih F ini FT, Y ya. Ini karena malas tulisnya nih. Ya. DY. Ya. Ini juga harga mutlak. Nanti kalau di mutlak-mutlak itu jadi kecil sama dengan. Gitu ya. Nah, kalau kita misalkan tadi misalkan del F del Y ini sama dengan L. Ya, sebuah konstan ya. Udah sebentar nih baterai mau habis nih. Ya. Berarti ini kan kecil sama dengan integral U sampai V itu adalah L kali DY. Itu ya. L-nya kan karena di konstan kan berada di luar. Berarti kecil sama dengan L integral UV DY. Oke? Nah, integral UV DY berapa? Itu adalah kecil sama dengan L dikali ini tadi harga mutlak ya. Sorry, ini ada tadi harga mutlak, L-nya boleh keluar. Itu tentu kecil dari L kali V dikurang U. Gitu kan? Integral DY dari UV kan masuk batas V kurang U. Jadi kita dapatlah di sini bahwa integral Ft, V dikurang Ft, U itu kecil sama dengan L V dikurang U. Ini kan syarat tadi. Ya, di mana K-nya sama dengan L. Ya. Berarti K sama L. L itu apa? L itu adalah tadi del F T, Y del Y. Harga mutlak. Ya, ini harga mutlak. Artinya apa? Harga mutlak ini bisa K ini bisa ditentukan dengan menentukan turunan ini. Ya. Jadi kita dapat kalau mau kita teline bahwa syarat apa tadi? Ft, Y2 dikurang Ft, Y1 ini kecil sama dengan K kali Y2 kurang Y1. Nah, K itu apa? K itu adalah bahwa K itu adalah nilai maksimum dari, atau begini, bahwa K itu nilai maksimum dari del F T, Y del Y. Harga mutlak. Ya. Nilai maksimum dari situ. Nah, kita lihat contoh kita tadi. Mana contoh tadi? Ada contoh tadi ya. Kita lihat contoh tadi. Misalnya apa tadi? Contoh yang telah kita cari tadi ya. Y aksen T sama dengan T kodrat ditambah 2Y. Ya. Di sini kita dapat Ft, Y-nya itu adalah T kodrat tambah 2Y. Ya. Nah, berapa del F T, Y del Y? Tentu del Y dari T kodrat tambah 2Y. Ini sama dengan 2. Pas tadi kan K-nya 2 tadi. Ya. Jadi dapat K-nya sama dengan 2. Ya. Ya.
Nah, kita coba contoh lain. Misalkan Y aksen T sama dengan cos T ditambah Y pangkat 3. Ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa FT, Y-nya itu adalah cos T ditambah Y pangkat 3. Ini ya. Semua yang ruas kanan ini kan F nih. Ya. Nah, berapa del F T, Y del Y? Turunan ini terhadap Y. Cos T terhadap Y 0. Y pangkat 3 adalah 3 Y kuadrat. Ya. Nah, ini kalau kita harga mutlak. Nah, ini tergantung domain. Misalkanlah domainnya itu adalah domainnya adalah pasangan T, P, misalnya gitu ya. Di dalam sebuah bidang di mana T-nya itu antara 0 dengan 1 dan P-nya itu harga mutlak kecil sama dengan 1. Ya. Aduh, sengguruk. Semutan ini kaki dalam duduk. Aduh. Saya tulis ulang lah ya. Apa tadi? Saya tulis ulang berarti Y aksen T tadi sama dengan cos T ditambah Y pangkat 3. Ya. Dalam domain. Domainnya itu kita pilih tadi apa tadi? Pasangan titik T, P di dalam bidang real di mana T-nya itu dibatasi oleh 0,1 dan P-nya itu dalam harga mutlak kecil sama dengan 1. Ya. Nah, kayak begitu. Nah, apakah memenuhi syarat implisit gitu. Nah, seperti apa domain ini? Nah, domain ini kalau kita gambarkan ya. Ini T, T-nya itu dari 0 sampai 1. Ini 0 sampai 1. P itu kan, P di sini kan adalah Y ya. Pasangan kan T, Y ini. Berarti T, P, P-nya ada Y. P-nya itu kecil sama dengan 1. Jadi kalau P kecil sama dengan 1 harga mutlak, ini kan artinya min 1 kecil sama dengan P kecil dari itu gitu kan. Berarti dia dari ini 1, di bawah dia min 1. Nah, daerah itu ini. Nah, ini daerahnya. Berarti kita ingin melihat persamaan diferensial ini dalam daerah ini. Ya. Memenuhi syarat implisit atau tidak. Nah, tadi kita di awal sudah menyatakan bahwa syarat implisit itu seolah menggambarkan bahwa fungsi ini grafiknya itu mulus di domainnya itu. Ya, apakah di domainnya dia mulus? Ya. Nah, tadi kita lihat bahwa del F T, Y del Y ini harga mutlak itu udah kita hitung tadi berapa? 3Y kuadrat ya. Sama dengan harga mutlak 3Y kuadrat. Ya. Nah, Y di sini kan Y sama dengan P nih. Ya. Nah, P itu kan paling tinggi 1 atau min 1? Kalau 1 berapa? Kuadrat. 1 juga kan? Kalau min 1 Y kuadratnya 1 juga. Berarti ini sama dengan 3. Ya, maka dapatlah kita K-nya itu 3. Ya, sehingga kita dapatlah bahwa apa namanya? F T, Y 1 kurang F T, Y 2 ini kecil sama dengan 3 kali apa?
Y1 kurang Y2. Berarti dia memenuhi Lipschitz. Di dalam domain itu. Domain lain kita nggak tahu. Ya, domain lain kita tak tahu. Bisa dipahami kira-kira atau saya terlalu lambat ini? Kalau terlalu lambat kita naikkan kecepatan. Gimana kira-kira? Saya ini kadang-kadang kan suka apa itu? Apa istilahnya itu? Bersangka baik. Nah, gitu ya. Jadi kalau memang tak ada reaksi, sangka saya baik. Oh, berarti ini dah sangat paham ini gitu. Karena kita dilarang bersangka buruk kan. Oke ya. Nah, kalau memang semuanya diam, alhamdulillah. Ada komentar lah, komentar. Nggak usah lah nanya, komentar aja lah. Jadi kalau saya teruskan kan menjadi, ya, berarti ini apa nih? Cos T ditambah Y1 pangkat 3 gitu ya. Gitu ya. Dikurang cos T tambah Y2 pangkat 3 ya. Ini kecil sama dengan 3 kali Y1 kurang Y2. Cos T-nya habis berarti Y1 pangkat 3 dikurang Y2 pangkat 3 kecil sama dengan 3 Y1 kurang Y2. Gitu ya. Artinya dia memenuhi syarat Lipschitz ya. Saya nggak tahu nih gambar grafis seperti apa. Saya coba dulu ya. Apa ini? F sama dengan cos T sebentar. Sebentar. Dia nunggu. Ya sebentar. Pangkat 3. Ada. Oh. Nah. Plot. F. Ya, kalau saya lihat gambarnya ya. Kelihatan ya? Nah, ini kan fungsinya mulus ini. Tidak ada patahan, tidak ada retak, tidak ada putus ya. Ya. Fungsinya mulus ini. Dalam domain itu. Ini domain kan tadi 0 sampai 1 dan min 1 sampai 1. Ya, bisa diputar. Ya. Nah, tapi kalau domainnya kita buka lagi, nggak tahu saya nih apakah katakanlah kita bikin min 5 sampai 5. I-nya itu katakanlah min 5 sampai 5 juga. I-nya nggak bisa dilihat ya. Nggak bisa dilihat. Ya, tapi gitu ya. Jadi fungsinya itu
mulus. Jadi syarat ini menunjukkan bahwa fungsi itu mulus. Dia melengkung dengan bagus, tidak ada patahan, tidak ada retak di situ. Kalau kita bikin atap rumah kayak gitu dijamin nggak bocor. Ya, dijamin nggak bocor. Atau kalau kita bikin bangunan kayak tadi itu kita mau main selancar, main sepatu roda, aman itu. Kita nggak ada patahan, nggak ada ini jalan. Sebentar ya, ada tantangannya. Oke, ada komentar? No comment? Oke. Pak. Yuk. Kalau untuk kan tadi bentuk gambarnya mulus kan Pak? Ada Iya. enggak? Pasti ada gitu kan Pak soal lain yang gambarnya yang kacau gitu Pak. Yang kacau itu kalau memang syarat lipsitnya nggak terpenuhi. Berarti Saya belum dapat. Ada nggak syarat lipsit? Kalau syaratnya nggak terpenuhi berarti digambar juga gitu Pak. Ya, mungkin ada patahan atau ada retak, pecah gitu ya. Putus ya, katakanlah gitu. Sebentar ya. Saya belum ketemu contoh. Bentar, sini ada nggak ada ya? Soal yang di buku nih memenuhi syarat semua ini kayaknya. Ya. Nantilah saya carikan itu. Tapi secara teori gitu ya. Kalau dia memenuhi syarat lipsit, dia dijamin dalam domain itu ya, di luar domain itu nggak tahu kita. Dalam domain diberikan itu dia mulus gitu ya. Tidak ada patahan. Oke, ada lagi kira-kira? Nah, kita sikit lagi ya. Udah habis waktu ya? Belum ya? Bisa diteruskan? Bisa teruskan atau cukup sudah sampai sini? Sikit lagi ya? Sikit lagi. Ya, sikit-sikit lagi lah. Nah, sekarang kita mau lihat kestabilan, stability. Stability. Ya. Jadi dalam metode numerik itu ada dua hal yang harus kita cari, jaga. Yang pertama dia dijamin ada solusinya. Yang kedua dia stabil. Apa definisi? Kalau orang stabil, orang tak stabil apa bedanya? Nah, kalian semua stabil ya. Jadi orang kalau stabil, kayak jaringan jaringan stabil. Kalau jaringan tak stabil gimana? Jadi kalau saya kan orang lah ya. Kalau orang dia kalau tak stabil itu, dia kan biasa kita berkawan ini. Biasanya kalau kita pukul bahu sebelah kiri, dia senyum-senyum aja. Tapi sekali ini kita pukul bahu sebelah kiri, dia langsung marah, mencak-mencak, banting-banting sampai pecahkan piring segala macam gitu ya. Nah itu tak stabil namanya. tensi deh Pak. Ya. Jadi apa? Kita kasih perlakuan reaksi sedikit, dia merespon itu berlebihan. Ya, kita ganggu dia sedikit. Tapi reaksi dia itu nggak cocok dengan sebesar gangguan tadi.
Nah, kalau dalam matematik itu kan gangguan kecil itu selalu kita misalkan dengan epsilon, gitu ya. Kita ganggu di sebesar epsilon, ya, kalau dia stabil, dia akan bereaksi di sekitar epsilon itu. Ya. Tapi diganggu sebesar epsilon, reaksinya itu berlipat-lipat itu. Nah, fungsi yang seperti itu dinamakan tidak stabil. Ya. Nah, jadi kalau kita bahasakan secara matematik, nah kita misalnya kita punya, bisa lihat nih ya, PNA kita itu ya aksen T sama dengan FT, YT. Ya. Dengan syarat tadi itu, YT0 sama dengan Y0. Nah, sekarang ini T-nya itu di dalam T0, B, katakanlah gitu ya. Domainnya. Ya. Nah, sekarang persamaan ini kita ganggu. Ya. Diganggu sebesar diganggu syarat awalnya lah ya. Syarat awal sebesar epsilon. Ya. Nanti kita lihat apakah solusinya tidak berpengaruh signifikan. Kalau berpengaruh signifikan maka dikatakan dia tidak stabil. Sehingga ini berubah menjadi sehingga PNA-nya itu berubah ya. Berubah menjadi apa? Menjadi Y epsilon aksen T ya sama dengan F T, Y epsilon T ya. Yang kita ganggu itu cuma ini. YT0-nya itu sama Y epsilon T0 itu sama dengan Y0 ditambah epsilon. Ya. Jadi syarat awalnya kita ganggu. Ya. Nah, setelah itu kita lihat apa reaksinya. Tentu bagaimana kita cara menghitung reaksinya, tentu kita lihat selisih solusi dari gangguan dengan sebelum diganggu. Ya, nanti kita lihat. Nah, berapa ini? Y epsilon dikurang dengan Y. Ya. Ya. Nah, ini kita hitung dengan maksimum T yang di antara B dengan T0, harga selisih dari Y epsilon T dikurang dengan YT. Nah, ini kalau ini kecil dari sesuatu kali epsilon, ya, gitu ya. Di mana C-nya ini positif. Nah, ini kita katakan stabil kalau C-nya itu tidak terlalu besar. Ya, itu kita katakan stabil deh. Ya. Artinya apa? Perubahan kecil di syarat awal itu juga akan menghasilkan perubahan kecil di solusinya, gitu. Tapi kalau perubahan kecil di syarat awal itu menghasilkan solusi yang tidak tentu, maka dikatakan dia tidak stabil. Ya. Kawan kita tadi lah, kemarin kita pukul bawah kiri dia senyum-senyum, sorenya kita pukul bawah kiri dia mencak-mencak, besok ini pukul bawah kiri dia langsung bergelunding, gitu kan? Ah, ini payah kawan kita ini, gitu ya. Nah itu, jadi kalau perubahan ini juga perubahan
perubahan syarat awalnya sebesar epsilonnya juga berdampak kecil pada selisih solusinya, maka dikatakan dia stabil. Nah, itu ya. Nah, kita ambil contoh yang ada di buku. Gitu. Ya. Contoh ya, aksen T sama dengan min YT ditambah 1. 0 kecil sama dengan T kecil sama dengan B. Ya. Y0-nya itu sama dengan 1. Ya. Nah, kita mau lihat apakah dia stabil atau tidak. Solusi eksaknya ini, solusinya adalah YT sama dengan 1. Ya, solusi eksaknya YT sama dengan 1. Nah, sekarang kita ganggu. Kita ganggu tentu menjadi Y aksen epsilon T sama dengan min Y epsilon T tambah 1 dengan syarat apa? Syaratnya tentu Y epsilon 0 sama dengan Y0 tambah epsilon, yaitu 1 ditambah epsilon. Ya. Nah, ini dicari solusi eksaknya menurut bukunya. Kalian perlu buktikan bahwa solusi eksaknya itu adalah Y epsilon T sama dengan 1 ditambah epsilon E pangkat min T. Ya, itu solusi eksaknya. Ya, untuk sekali ini percaya aja lah dulu ya. Nanti saudara bisa buktikan kalau nggak percaya. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau ini kita kurangkan, ya, solusi eksak Y epsilon T dikurang YT, tentu ini sama dengan 1 dikurang 1 ditambah epsilon E pangkat min T. Ya. Atau ini sama dengan minus ya. Epsilon E pangkat min T. Ya. Nah, stabil nggak dia? Nah, itu kita mau cari. Berarti kita, ya ini kan kita akan lihat grafik. Ya, kita akan lihat grafik. Katakanlah grafik ini grafik dari minus epsilon, salah pakai minus, epsilon E pangkat min T. Ya. Oke ya. Nah, saya pindah ke tas baru. Tadi kita grafik ini. Epsilon itu grafiknya kalau dia T-nya positif kan ke atas. Ya. Berarti grafiknya itu karena pangkat minus, dia grafiknya seperti ini. Ini grafik kalau Y pangkat E min T ini seperti ini. Tapi karena ada epsilon, maka di sini epsilon. Ya. Ini dari 0 sampai B. Gitu kan? Nah, tadi definisi apa itu? Definisi dari ini apa tadi itu? Y epsilon T dikurang YT ini kan sama dengan maksimum. Tadi kan? T di antara B dengan T0
dari selisih masing-masing titik T ini. Gitu kan? Ya. Maksimum. Nah, kita lihat hasil selisihnya kan ini nih. Di mana dia maksimum? Dia semakin kanan semakin mengecil. Berarti dia terjadi maksimum di titik 0. Ya, berarti harga grafik E pangkat min T ini maksimumnya ini itu di T sama dengan 0. Ya. Berarti dia sama dengan 1 kan? Nilai maksimum E pangkat min T kan 1. Karena untuk T di dalam 0,1. Ya. Dia paling tingginya di 0. Kenapa? Karena semakin ke kanan semakin kecil. Jadi kalau begitu, yang tadi ini, ya, ini kan sama dengan apa ya? Maksimum T di antara 1 dengan 0 dari epsilon E pangkat min T. Ini terjadinya kan di 0 grafik ini. Ya, berarti nilai ke 1. Berarti ini sama dengan epsilon. Berarti dia kecil sama dengan, maka kita dapatlah bahwa Y epsilon T dikurang YT itu kecil atau sama dengan epsilon. Apa artinya? Tadi kita ganggu sebesar epsilon, ternyata hasil juga dia terganggu sebesar epsilon. Nggak ngaruh gitu. Nah, kita katakanlah bahwa persamaan diferensial yang ini dia stabil. Ya. Tadi kita ganggu sebesar epsilon dan hasilnya juga hanya juga sebesar epsilon. Jadi tidak berpengaruh. Dengan dimana kita katakan bahwa persamaan diferensial yang tadi itu, ini Y aksen T sama min YT tambah 1 dia stabil. Ya, stabil. Bisa dipahami itu kira-kira? Nah, kalau yang tak stabil, saudara bisa lihat di contoh berikutnya. Itu tidak stabilnya bersyarat. Ya. Nah, mungkin saudara bisa pelajari sendiri. Yang di contoh 1.8 itu di buku. Itu contoh stabilnya bersyarat. Ya, mungkin coba mungkin ada nggak di apanya ya. Ini yang stabil ya, ini yang nggak stabil. Ya. Jadi persamaan awalnya itu solusi eksaknya tahu, yaitu YT sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian dah kita ganggu, perturbasi ini kan diganggu, perturbation diganggu. Terganggu sebesar epsilon, akan seperti ini, ya. Solusinya setelah diganggu itu ini. 1 tambah epsilon lambda T. Nah, kemudian cari selisih ini dapat segini. Ya. Nah, ini tergantung dari lambda. Kalau lambdanya negatif, itu grafiknya kan menurun. E pangkat min. Grafiknya menurun. Kalau menurun berarti apa? Yang paling tinggi yang di pangkal. Yang T-nya sama dengan 0. Nah, kalau itu sama dengan yang tadi. Maka dia stabil. Tapi kalau lambdanya positif, fungsi epsilonnya kan dia naik. Naik setinggi-tingginya. Tidak ada batas. Maka dikatakan dia kalau lambdanya positif, dia tidak stabil.
dia akan stabil kalau 6-nya negatif. Nah, itu kira-kira. Ya. Nah, mungkin sampai situ aja dulu. Ini sisanya ini ada berapa contoh saya kasih. Mungkin silakan di ini ya. Direction field ini ada program MATLAB-nya. Kalian coba ketik apa adanya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ya, ketik seperti itu maka dapat grafik seperti ini. Ya. Ini. Nih. Ya. Nah, ini latihan untuk berlatih. Ya. Ini, nah ingat ini tunjukkan bahwa YT-nya itu punya solusi apa YT yang diberikan ini YT ini adalah solusi eksak dari ini. Nah, tadi contoh udah kita kasihkan ya. Nah, tentukan C kalau syarat awalnya dikasih tahu. Oke. Kayaknya gampang lah itu. Nah, sekarang coba bikin direction field-nya untuk persamaan ini. Nah, MATLAB ini kan bisa dibaca ya programnya ya. Persamaan diferensialnya kan tahu di sini. Nih, persamaan diferensial kan Y aksen sama dengan Y. Ya. Y aksen sama dengan Y. Mana dia? Y aksen sama dengan Y ini. DY sama dengan Y. DY ini kan Y aksen kan? DY sama dengan Y. Ya. Jadi coba gunakan itu untuk menggambarkan direction field. Nah, kemudian lima dan empat jadi apa? Ya, cari solusinya, selesaikan persoalan berikut dengan persamaan 5 dan 4 ya. 5 di atas, kemudian yang pertanyaan berikutnya diperiksa apakah dia memenuhi syarat apa nama itu? Memenuhi syarat Lipschitz itu. Ya. Nah, itu aja kan barangkali hari ini. Mudah-mudahan dimudahkan. Silakan kalau ada yang mau komentar. Boleh nanya, boleh nambah, boleh komplain. Protes juga boleh. Ya. Mau protes ganti dosen juga boleh. Nanti saya urus. Jangan Ya. Pak. Ya masalah itu hak kalian itu. Kalau bisa protes ganti saya nggak lapor dengan Bu Sri kan. Bu Sri orang ini tak kurang semangat itu. Tak seru gitu. Cuma lagi loading aja Pak. Hah? Lagi loading aja Pak. Ya kita orang matematik ini seharusnya kita tuh bisa menikmati matematik itu. Ya. Cobalah di ini ya. Karena kalian mau tahu harus belajar juga. Belajar kalau dalam keadaan terpaksa itu memang berat. Ya, itu sakit itu. Mengerjakan pekerjaan yang kita nggak suka itu sakit kita. Tapi cobalah kita menyenangi apa yang kita kerjakan. Nah, itu akan ada kemudahan demi kemudahan akan datang. Ya. Tapi kalau kita pindah apalah dia jadi apalah gunanya besok. Aku kalau udah nikah pun tak perlu aku bersamaan diferensial ini. Nah, misalkan masa ada hubungan dengan nikah pula kan? Ya. Tapi cobalah, ini ilmu gitu ya. Kita nikmati, kita nggak tahu apa ini, tapi itulah dia. Karena ini sudah menjadi syarat orang yang mau menyelesaikan S2, ya pengetahuan yang dimiliki seorang master matematik itu. Gitu ya. Jadi jangan dibenci gitu.
Kalau sakit mah sakit, berat kata Imam Syafi'i, orang yang tidak mau merasakan pahitnya untuk ilmu, maka dia akan menuai kebodohan. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, orang yang tidak mau merasakan sakitnya menuntut ilmu, pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan menuai kebodohan. Artinya menuntut ilmu itu memang gak enak gitu. Kuliah itu memang gak enak. Kalau mau enak sekolah itu di TK. Disuruh nyanyi kan, suruh joget-joget, muter-muter, nanti kita kalau pipis dibantu, mandi pulang dimandiin. Nah itu ya. Tapi namanya sekolah, nuntut ilmu memang seperti itu. Nah hanya orang bisa menikmati yang bisa nikmat itu ya. Jangan menggerutu. Wah ini apalah ini, apalah gunanya, nah itu susah nanti. Hilang pahala untuk ilmu. Ya. Padahal kan Nabi janji itu orang untuk ilmu itu setiap langkah itu bernilai. Dapat 1 poin plus, dibuang negatif 1. Ya. Dapat pahala 1, dibuang dosa 1. Ini kalau yang posisi sekarang di Bengkinang nih, itu berapa langkah nih ke Pekanbaru nih. Ya, apalagi ada yang jauh ya. Yang paling jauh di mana nih? Dengar ya. Ada yang di Tapung. Ada yang di Tapung. Rengat, Pak. Ada Rengat ya? Saya di Rengat, Pak, Itu tapi tak lagi ada. di Pekan, Pak. Sekarang. Oh, berarti sekarang nggak banyak langkahnya tuh. Tapi kan kemarin OTW-nya, Pak. Oh gitu. Oh iya. Insyaallah. Oke ya. Cobalah dinikmati. Insyaallah lah. Kalau saudara nikmati dengan baik, itu kemudahan akan datang. Kemudahan nggak mau datang kalau kita tak mau melewati beberapa proses. Ya. Saya dah melewati masa-masa itu. Jadi maka sekali enak ngomong ya. Saya dulu ingat ini sekedar tambahan yang motivasi mungkin ya. Saya dulu waktu SMA kan nggak suka bahasa Inggris. Saya tuh memilih dihukum daripada disuruh tegak di depan ngomong bahasa Inggris. Kata guru tu ngomong tegak kamu depan, tegak lah, nggak apa-apa bu, saya tegak di depan. Tapi jangan saya suruh ke depan ngomong bahasa Inggris. Grammar saya tahu, tapi suruh ngomong saya nggak mau. Sehingga saya milih dihukum, nggak apa dihukum, tegak selama pelajaran tegak, ya senyum-senyum di depan itu. Nah tiba dah jadi dosen, kita mau kuliah keluar, kan terpaksa baca bahasa Inggris. Nah membuang benci itu lama. Ya. Membuat benci jadi suka itu ternyata memang ya dari merubah negatif ke positif kan. Itu memang perlu waktu. Dan saya ya dihukum oleh itu, dihukum oleh kebencian itu. Ya karena kita nggak suka ya dihukum gitu, ada hukumannya, alam yang menghukum itu. Sehingga saya harus menyiapkan waktu hampir 1,5 tahun itu untuk belajar bahasa Inggris. Pak Gamal itu 6 bulan selesai deh. Saya ini 1,5 tahun baru tembus TOEFL saya itu. Nah kalau Pak Gamal enggak, 6 bulan selesai dia, berangkat dia. Nah itulah hukuman bagi orang yang benci. Karena dia kayak kita berada di posisi negatif, kita harus ke 0 dulu, baru bisa dapat nilai positif gitu. Nah kalau Pak Gamal tuh enggak, dia dah memang suka bahasa Inggris. Karena dari SMP dia ikut lomba pidato bahasa Inggris. Sehingga dia tidak mulai dari 0, dia mulai dari sesuatu bilangan positif. Sehingga untuk naik kata gampang. Kalau saya enggak, di bawah 0 gitu. Jadi harus, ya itu dampak dari sebuah kebencian. Jadi janganlah suka membenci. Belajarlah memahami gitu. Memahami orang lain kan. Tapi kalau bahaya membenci orang lain, ya sakit kita. Kita belajarlah memahami orang lain. Oke itu sekedar ini apa nama itu ya apa nama terserahlah namanya ya, saya kira cukup sekian. Kuliah kita ini saya rekam tadi ya. Biasanya saya taruh di YouTube tapi tidak saya edit ya, jadi seharusnya kan diedit tuh yang tak perlu dibuang ya. Nah saya nggak punya waktu ngedit itu.
Nah, kalau yang apa sekarang kadang saya taruh di YouTube. Bagi yang mau ngulang ya, cari aja Samsuduha, ketemu itu. Ya. Kalau mau lihat rekamannya. Kok ini tak ada sudah di stop pun nggak mau stop deh. Oh, di sini ya. Oh ini